Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati dan juga tentunya kita doakan Al-Ustaz Kiai Haji Ferry Saptadi Putra SPDI selaku Sohibul Bait yang berbahagia, yang kami muliakan, yang kami hormati dan juganya untuk kami doakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah pengajian Majelis Al-Fatih yang setiap malam Rabu pengajian ba'da Isya hingga mudah-mudahan nggak sampai jam kecil ya. Kalau jam kecil jam 1, jam 2 ya. Paling lama jam 12, jam besar masih jam besar. Yang semua kita insya Allah diridhai, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal kajian kita ini mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ala kulli halin, atas segala hal, wa fi kulli halin, dalam segala hal, wa ni'matin, dalam kenikmatan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Selanjutnya marilah kita sampaikan salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat di hari akhirat, di hari kiamat. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir kita pada kesempatan berbahagia ini yaitu tentang surah terpendek dalam Al-Qur'an, surah Al-Kautsar. Yang pertama yaitu kenapa disebut surah Al-Kautsar? Karena ada kata Al-Kautsar di ayat pertamanya. Kemudian adakah nama lain selain Al-Kautsar untuk surah ini? Tidak ada, namanya cuma satu, surah Al-Kautsar. Kenapa ada pertanyaan demikian? Karena ada satu surah dalam Al-Quran yang namanya 2 atau 3. Contoh misalnya surah Al-Alaq juga disebut surah Iqra, atau surah ada yang 3 namanya, surah Al-Lahab juga disebut surah Abi Lahab, juga disebut surah Al-Masad. Tapi surah Al-Kautsar namanya cuma satu ini, yaitu surah Al-Kautsar. Kemudian berapa jumlah ayatnya? Sepakat ulama jumlah ayatnya 3. Kenapa demikian dipertanyakan? Karena ada beberapa surah dalam Al-Quran yang ulama tidak sepakat jumlah ayatnya berapa. Contoh misalnya surah Quraisy, ada yang mengatakan ayatnya 4, ada yang mengatakan ayat 5. Kalau di Al-Quran atau mushaf Al-Quran yang kita pegang itu ayatnya 4, tapi ada yang mengatakan 5. Di mana satu lagi? Ketika kita muwaqafkan pada alladzi at'amahum min ju', itu jadi ayat keempat. Wa amanahum min khawf, jadi ayat kelima, gitu ya. Tetapi pendapat ini tidak kuat, sehingga jumhur ulama
mayoritas ulama menyebutkan ayatnya 4. Ayat keempat itu yang tadi, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Untuk Quran yang dicetak di Indonesia ada kekhasan, ada kekhususan. Kita bisa mengetahui itu ada ulama yang berpendapat bahwasanya itu ayat. Ada ulama berpendapat itu ayat. Dari mana? Dari ada seperti angka 5, seperti tanda wakaf dia angka 5. Kalau angka 5 zadul Arab yang kita dulu belajar Pak, itu low V terbalik gitu ya. Gitu. Itu angka 5. Kalau yang sekarang ya biasa normal gitu ya. Seperti tanda wakaf. Itu hanya kita dapati di Quran di Indonesia. Di Quran yang dicetak Timur Tengah tidak ada. Di Indonesia. Hebat juga Indonesia. Kita tahu jadinya di situ, oh berarti ada ulama yang mengatakan itu ayat gitu. Tapi untuk surah Al-Kautsar tidak ada yang begitunya, sehingga sepakat ulama ini ayatnya 3 ayat. Kemudian pembahasan tafsir berikutnya, surah ini makkiyah atau madaniyah. Maka sepakat juga ulama surah ini adalah surah makkiyah. Karena ada beberapa surah atau ayat yang tidak sepakat juga ulama, itu makkiyah atau madaniyah. Apa itu makkiyah? Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah atau pada fase dakwah Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Kalau surah madaniyah itu adalah surah yang diturunkan di Madinah atau pada fase dakwah Nabi sudah setelah hijrah ke Madinah. Ini makkiyah, masih di Mekah. Cirinya pertama jelas bahwasanya diturunkan di Mekah atau pada fase dakwah Nabi di Mekah. Yang kedua, ayatnya biasanya pendek-pendek ya. Kita nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Ada yang mulai Ustaz Ferry, kira-kira sama nggak rasanya air di makam sama di galang? Beda ya? dicicipin. Boleh dicicipin. Ini modus ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, kemudian biasanya bicaranya soal akidah, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya banyak di juz Amma, juz 30, juz terakhir itu surahnya surah Makkiyah ya, karena ayatnya pendek-pendek dan bicara soal akidah. Dan hikmahnya juga, ini kan pertama dakwah Islam, surahnya pendek-pendek sehingga mudah dihafal ya, mudah dihafal. Ketika Islam sudah menyebar mulai dari Madinah, itu baru Al-Baqarah gitu ya, panjang-panjang ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian kajian berikutnya ada munasabah as-surah lima qablaha, keterkaitan antara surah ini dengan surah sebelumnya. Ada nama seorang ulama, Syekh Muhammad Darwis, itu mengarang kitab tafsir ya, menyusun kitab tafsir itu sekitar 6 jilid kalau tidak salah, 6 jilid. Itu khusus tafsirnya adalah keterkaitan antara surah ini dengan surah setelahnya atau sebelumnya, ayat ini dengan ayat setelahnya atau ayat sebelumnya. Itu udah 6 jilid ya. Ada ulama Indonesia, Arifin Bek gitu ya. Untuk Samudra Al-Fatihah saja, tafsir Al-Fatihah itu satu kitab yang tebal. Itu masih Al-Fatihah, itu ulama Indonesia, belum lagi ulama-ulama Timur Tengah. Masya Allah, tabarakallah. Ini 6 jilid. Wajar kalau Al-Quran yang misalnya tafsir Munir 16 jilid gitu ya, itu yang lengkap. Ini untuk menafsirkan keterkaitan antara satu surah dengan surah setelah atau sebelumnya, ini sudah 6 jilid. Padahal surah sebelumnya kan surah Al-Ma'un, surah setelahnya surah Al-Kafirun. Belum tentu ya, surah Al-Ma'un itu ketika turunnya di masa Nabi itu langsung setelahnya adalah surah Al-Kautsar.
Atau setelah Al-Kautsar langsung itu adalah Al-Kafirun. Tidak demikian juga. Karena apa? Al-Quran turunnya berangsur-angsur. Dari Lauh Mahfuz itu kan sudah utuh dari Allah SWT. Tapi turun ke bumi berangsur-angsur. Itulah yang pertama kali surah Al-Alaq, surah Iqra ayat 1 sampai 5. Itu 19 ayat. Ayat 6 sampai 19 itu nanti kemudian itu diselingi surah lain. Ada surah Al-Mudassir, ada surah Al-Muzammil gitu. Hanya saja ketika turun berapa ayat itu langsung dihafal oleh para sahabat Nabi. Untuk menyusunnya Rasul menyebutkan surah ini nanti dihafal setelah surah ini. Sehingga ketika Al-Quran sudah lengkap turunnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau dibulatkan 23 tahun ya, 13 tahun di Mekah dakwahnya, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Tapi kalau kita mau detailnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu sudah utuh di hafalan sahabat Nabi urutannya. Al-Fatihah surah pertama, surah terakhir surah ke-114 yaitu surah An-Nas. Sudah utuh di hafalan para sahabat Nabi. Padahal Al-Fatihah bukan pertama kali turun. Apalagi Al-Baqarah yang turunnya itu rata-rata pada fase di Madinah ya, atau Madaniyah. Al-Baqarah Madaniyah. Dan ayatnya 286 ayat itu kan berkali-kali turunnya. Tapi ketika dihafalan sahabat jadi utuh. Tetapi ketika sudah disusun semerupa, itu dari mana petunjuknya? Tauqif artinya memang beda dengan taufik ya. Ini tauqif ya. Ya. Taufik itu petunjuk Allah. Kalau tauqif dari kata waqaf, artinya memang sudah dipatok gitu ya. Surah ini setelah surah ini, ayat ini setelah ayat ini disusun. Dan Nabi tentunya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi bukanlah dari hawa atau nafsu keinginan pribadi beliau, tapi in huwa illa wahyu yuha, berarti semuanya berasal dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga utuhlah. Kalau andai kata dia perurutan turunnya, maka surah Al-Alaq yang pertama kali ya ditulis surah pertama gitu ya, turun, tapi dia surah ke-96 ya. Ini kan sejarah bagaimana penyusunan itu dari Nabi kepada sahabat Nabi, langsung ditauqif oleh Nabi ini setelah ini. Ternyata ketika diurutkan, sebelum Al-Kautsar adalah surah Al-Ma'un, setelah Al-Kautsar adalah surah Al-Kafirun. Kita ini bicara soal munasabah surah ini, keterkaitan surah ini dengan surah sebelumnya. Surah sebelum surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un bicara hablum minan nas, hubungan kepada sama manusia. Selain juga hablum minallah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 7 ayat. Ayat tengah-tengahnya berarti ayat keempat. Fawailul lil musallin. Fa maka wailun, celaka, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Ternyata kalau kita kaji ayat sebelumnya itu tentang alladzi yadu'ul yatim, orang yang celaka. Tadi sholat itu apa? Adalah yang dia yadu'ul yatim, menghardik anak yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailun lil musallin, maka celakalah dia yang sholat itu. Kenapa? Hubungan pada Allah saja, tidak hubungan manusia. Kemudian ditegaskan lagi alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang tentang sholatnya, bukan dalam sholat ya. Kalau anda ke dalam sholat, siapa kira-kira yang nggak pernah lalai dalam sholat? Bisa kita menjamin kita 100% gitu? Nggak bisa. Ayatnya tentang sholat, jadi mengenai sholat itu dia lalai. Alladzina hum yura'un, ternyata sholatnya karena ingin dilihat, ria gitu. Wa yamna'unal ma'un, baik lagi kepada habul minan nas, ternyata dia sholat tapi
punya harta ditahan-tahannya al-ma'un. Barang yang berguna itu, barang berharga itu ditahan-tahannya, tidak diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Celaka yang sholat itu. Ada juga begini, Ustaz, kalau demikian yang sholat celaka, ya kan? Waduh, kalau gitu mending nggak sholat. Yang sholat celaka, gimana nggak sholat celaka 12 lah. Kemudian kita keterkaitan dengan surah Al-Kautsar, ya. Sama-sama posisinya adalah hablum minallah, hablum minan nas. Terutama di tengah-tengah itu fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat hablum minallah. Kemudian berkurban itu menyembelih hewan kurban, terbagian adalah muatannya ada hablum minan nas. Ini adalah satu di antara 84 ayat ketika Allah memerintahkan ibadah hablum minallah, langsung perintahnya ibadah hablum minan nas. Walaupun nanti ada ayat yang memang perintahnya ya hablum minallah saja, contoh sholat saja tanpa ada yang, atau yang misalnya tentang infak saja tanpa ada kaitan dengan ya. Tetapi untuk 84 ayat itu ketika ada perintah hablum minallah, langsung ada perintah hablum minan nas. Salah satunya adalah ayat ini dan surah sebelumnya, itu surah Al-Ma'un tadi itu. Salat tapi ternyata kaitannya erat dengan yatim, dengan orang miskin, dengan harta nggak mau dibagi-bagi. Memang paling payah matematika Ustaz itu bagi-bagi. Kelas 1 SD itu kan tambah-tambah, kelas 2 kurang-kurang, kelas 3 sudah ngapal kali-kali, kelas 4 sudah masuk bagi-bagi desimal segala per persen gitu kan, koma-koma udah agak menjelimet gitu kan. Itu biar itu biar aja, itu matematika gitu kan. Dalam kehidupan sosial yang nyata jangan sampailah payah bagi-bagi. Karena apa? Pepatah tertua Arab ada dua kata, jud tasud. Jud ya, dari kata, kalau kata good itu ya, bahasa Inggris itu katanya berasal bahasa Arab itu sebenarnya. Ya, artinya baik. Ya, jud tasud. Berbuat baiklah pasti engkau akan menguasai hatinya. Dua kata tapi banyak kali kalau ada kata nggak diterjemahkan panjang begini nggak ngerti kita. Itu singkat tepat padat, jud tasud. Buat baiklah pasti engkau menguasai hatinya. Contoh misalnya ada orang yang kelihatan nggak senang dengan kita, kasih aja bismillah dengan hati yang tulus, kasih aja entah misalnya makanan atau apa oleh-oleh, paling enggak jadinya kelepek ya gitu ya, jid tasud ya. Itu pepatah itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad pun lahir, Masyaallah ya. Terutama di masa Quraisy. Quraisy itu adalah kakek moyang Nabi. Jadi jauh sebelum sudah ada kata pepatah itu, jud tasud. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kaitan surah ini dengan surah setelahnya, yaitu surah Al-Kafirun. Kafirun itu kan kafir, kufur. Kufur ada 3 macam. Ada kufur akidah. Itu kalau kita kafir akidah, Islam kata kita, tapi kita mengatakan kalimat kafir ya, artinya kufur akidah, maka murtad ya. Kalau nggak kembali kepada Islam, kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian ada yang namanya kufur ibadah, kafir ibadah. Dia muslim tapi nggak ngerjakan ibadah, nggak sholat, juga nggak zakat atau hubungan sama manusia, misalnya infak sedekah, tidak ya. Namanya kafir ibadah. Dan kemudian ibadah juga kaitan dengan kesyukuran, karena sesungguhnya kami memberikan kepada menikmat yang sangat banyak sekali. Tanda syukur kita ya ibadah hablullah hablum minan nas. Dan kafir yang ketiga adalah kafir nikmat, kufur nikmat. Maka diserukan qul ya ayyuhal kafirun, mau kafir yang manapun diserukan kepada Allah SWT agar beribadah, yang ibadah itu hablum minallah hablum minan nas. Kalau sudah kita kita sempurna insyaallah hablum hablum nas, masih juga dia iri, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang benci denganmu, dialah yang terputus sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini ya sudah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi artinya amat erat kaitannya.
Kemudian masuklah kita ke surah Al-Kautsar untuk kita terjemahkan dan kita tafsirkan ya. Sebab turunnya begini. Ada namanya Al-As. Ini dia melihat Nabi keluar dari masjid ya, kemudian dia masuk masjid. Di pintu Bani Saham dia bicara dengan Nabi. Kemudian dia kata masuk masjid ya, Nabi udah keluar. Orang-orang pemuka Quraisy yang masih di masjid ini kafir. Kan Masjidil Haram sudah ada sebelum adanya Islam. Jadi mereka di situ. Kemudian bertanya kepada Al-As, kamu bicara dengan siapa? Maka dia katakan dengan yang abtar itu. Karena memang orang kafir Quraisy kan benci dengan Nabi Muhammad SAW, orang kafirnya. Kalau Quraisynya kan secara umum bagus gitu ya, Quraisynya. Tapi yang nggak bagus kan kufar atau kafir Quraisy ya. Kepada yang abtar itu. Apa istilah abtar? Ternyata istilah abtar Nabi Muhammad baru saja wafat anaknya Abdullah. Ketika seorang yang wafat anak laki-lakinya, orang Arab biasa mengatakan abtar, terputus rahmat Allah. Karena anak laki-laki kan suatu kebanggaan yang luar biasa. Maka turunlah ayat ini, turunlah surah ini, inna syani'aka wal abtar ya. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, di surah Al-Kautsar ini ya, itu ada tanda wakaf di ayat 1 dan ayat 2. Kalau di Quran cetakan Timur Tengah, Arab pada umumnya, itu tidak ada tanda wakaf di ujung ayat. Tidak ada tanda wakaf di ujung ayat. Itulah kekhasan Indonesia Qurannya. Ini kan saya bawa Quran yang memang Timur Tengah. Tidak ada tanda wakaf di ujung ayat. Atau yang di aplikasi Android juga itu kan pakai yang Timur Tengah, nggak ada tanda wakaf di ujung ayat, kecuali kok aplikasinya yang memang Indonesia yang punya ya. Kalau di Al-Quran yang Indonesia itu ada tanda wakaf di ujung ayat, khususnya banyakan itu di juz amma ya. Kenapa tidak ada tanda wakaf? Lah, orang Arab kan mengatakan ayat itu kan memang untuk berhenti. Kalau ulama Indonesia tidak demikian, memang ayat itu berhenti dan boleh berhenti di situ. Tapi kita harus tahu bahwasanya ini keterkaitannya dengan ayat setelahnya erat enggak, sehingga juga dibutuhkan dibubuhi tanda wakaf. Karena pada dasarnya sejak dulu Al-Quran pertama kali tidak ada nama ayat, tidak ada tanda wakaf. Sehingga bagaimana cara kita berhenti? Ya tentu ditandai dengan wakaf itu. Dan ternyata wakafnya ini wakaf al-waqfu aula atau qola gitu ya. Wakaf berhenti lebih utama. Lebih utama bukan berarti tidak boleh langsam. Yang gawat kalau misalnya tarawih kan imamnya satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Kalau madhab Syafi'i kan setelah kita sama-sama amin mau baca Fatihah masing-masing gitu ya. Kita nantikan setelah itu. Kesalahan bukan pada Tadi jelas ya soalnya. Oh, tapi suaranya jelas ya? Iya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti sebaiknya cara bacanya adalah inna a'tainakal kautsar, waqaf. Lebih utama ya. Fashalli li rabbika wanhar, waqaf. Inna syani'aka huwal abtar. Itu tak ada ain. Ain itu singkatan dari ruku' ya. Ruku' ain itu. Kenapa demikian? Kalau kita sedang sholat, berarti itu sudah
Allahu Akbar untuk ruku. Atau dalam bahasa ininya sudah habis pembahasan masalah judul-judul itu ya. Makanya kan ada tema-tema gitu kan. Di Quran Timur Tengah tidak ada ditemukan yang namanya ain-ain itu kan. Kalau Indonesia ainnya tetap dipertahankan walaupun nanti ada hizb-hizb tuh. Selain juz juga ada namanya hizb. Satu hizb setengah juz. Itu hanya dulunya itu di Quran Timur Tengah aja adanya hizb-hizb itu. Di Quran Indonesia sama sekali gak ada. Di Indonesia yang ada adalah ainnya. Di Quran Timur Tengah sama sekali gak ada ain-ain itu. Tapi Al-Quran Indonesia cetakan sekarang itu luar biasa. Sudah berwarna-warni, ya, ya. Ada ini tajwid-tajwidnya ya kan. Kemudian ada lagi tadi tanda ainnya masih pertahankan. Ditambah lagi ada hizbnya mengambil dari yang Timur Tengah gitu kan. Kemudian tanda waqaf masih ada di ujung-ujung ayat. Tanda matnya beda. Kalau Arab kan matnya gini semua kan. Indonesia beda. Alhamdulillah Ustaz Ferry mengingatkan tadi. Saya menyampaikan tapi lupa, tapi alhamdulillah diingatkan. Mat yang Indonesia, kalau matnya begini, ini ada Bapak Ibu ya. Mat yang begini, yang ada runcing begini, yang runcing begini, itu dipastikan adalah mat wajib atau mat lazim. Kalau yang begini, yang landai itu mat jaiz. Mat jaiz. Kalau di Timur Tengah ya nggak ada yang gini semua gitu. Untuk mat saja Indonesia membedakan loh. Kalau yang runcing itu mat wajib, mat lazim, 5 dan 6 harkat. Kalau yang begini itu yang 2 sampai 5 harkat. Kalau di Timur Tengah yang mat lazim, mat jaiz, mat wajib ya gini aja bener. Sama aja gitu. Itu ya. Ustaz kok beda Quran gitu ya. Tapi yakinlah tidak bertambah satu kata pun, tidak berkurang satu kata pun dari Al-Quran sejak pertama kali dituliskan itu. Kapan dituliskan? Di masa Nabi kan ditulis itu terpisah-pisah. Tidak ada perintah Nabi untuk membukukan, nggak ada. Untuk menjadikan mushaf, nggak ada. Terpisah-pisah, ada di pelepah kurma, ada yang di kulit hewan-hewan yang halal gitu kan, di tulang-tulang, di batu yang pipih gitu kan. Nggak ada, dan itu semua dihafalan mereka itu. Di masa Abu Bakar ada 70 sahabat Nabi lebih kurang wafat karena mereka mujahid melawan orang ingkar zakat, nabi palsu, dan orang yang murtad. Umar bin Khattab sebagai penasihat daripada Abu Bakar, wah ini harus kita Al-Quran itu karena kan sudah menyebar Islam, Al-Quran itu dibukukan. Wallahi kata Abu Bakar, demi Allah nggak pernah dilakukan Nabi. Maka kata Imam Juwaini, ini adalah bid'ah, tapi bid'ah yang wajibah. Buat Islam bid'ahnya sesuatu yang tidak ada Nabi lakukan, Nabi contohkan, Nabi iakan atau yang semacamnya. Kan nggak ada kan sesuatu yang hal besar ini. Maka wallahi kan. Maka Imam Juwaini, Imam Haramain menyebutkan bahwasanya bid'ah kan jadi 5 macam. Hukum Islam ada 5 tuh ya. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya. Jadi bid'ah bagi 5. Kalau secara umum Mas Syafi'i mengatakan bid'ah bagi 2, dolalah hasanah atau hasanah sayyi'ah, begitu kan. Jadi ini bid'ah katanya. Bid'ah yang wajibah, yang wajib. Kalau nggak berdosa semua kaum muslimin. Kalau nggak dijadikan ini mushaf ya. Makanya diyakinkan Umar bin Khattab ternyata mau ditulislah Al-Quran oleh Zaid bin Sabit, sahabat Nabi masih hidup, yang di masa Nabi dia biasa nulis Al-Quran tentang Nabi. Satu mushaf saja dititipkan di rumah Hafsah binti Umar binti Khattab, istri Nabi. Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Nabi. Kalau Abu Bakar nepotisme, kenapa kan di rumah anakku aja? Anakku kan istri Nabi, Aisyah gitu. Tapi itulah hebatnya Abu Bakar kan dititipkan ya ke rumah Hafsah ya. Kemudian di masa Umar ya, belum terjadi perbedaan pendapat masalah Al-Quran ini. Di masa Utsman bin Affan menyebar ke seluruh
ke seluruh seantero jagat ya Islam ini. Karena di masa Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, di masa Utsman itu kan sampai wafatnya 12 tahun. Berarti kan ini sudah sampai belasan tahun gitu ya. Islam sudah menyebar sehingga cara bacanya mereka berdebat padahal semua benar. Karena memang Al-Qur'an turun ala sab'atu ahrufin atas dengan 7 versi dan 7 itu diajarkan oleh malaikat Jibril bin Muhammad SAW. Jadi cara bacanya itu beda-beda. Selagi memang ada dalil mutawatir yang memang sejak zaman Nabi pun itu sudah ada, ya tidak ada masalah kan gitu ya. Makanya ada wadduhi ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu gitu kan, gak ada yang salah gitu. Tinggal makanya ada warosh gitu kan, ada qiraat apa gitu dan seterusnya. Sehingga karena ini Al-Qur'an merasa yang bacanya agak nyeleneh menurut dia, oh ini murtad ya kan, murtad kafir ya, hampir terjadi pertumpahan darah. Dia merasa ya aku belajarnya benar gitu kan, diadukan kepada Utsman bin Affan. Lah Utsman kan ahli Quran, yang wafatnya pun di rumahnya baca Quran, sedang baca Quran ketika ditebas lehernya itu kan. Yang sahabat Nabi yang yang rutin sepekan itu khatam Quran, hafal Qurannya sepekan khatam dari malam Jumat sampai Jumat, malam Jumat sampai Kamis itu ya. Jumat nanti mulai lagi, Masya Allah tabarakallah ya. Jadi ya karena Utsman paham betul, ya semua kan benar dan tulis lagi lah. Yang tulisan itu ya kembali lagi merujuk kepada Al-Quran yang di rumah Hafsah yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Alhamdulillah Zaid bin Sabit masih hidup lagi. Dia dan timnya nulis lagi, tambah lagi 5 yang nanti akan dibagikan ke kota Mesir ya, kemudian ke Kufah, ke Basrah, ke Damaskus dan ke Mekah. Karena di Madinah itu masih ada yang punya. Makanya setelah itu diperintahkan oleh Utsman semua Al-Quran yang ada di rumah-rumah itu yang bertulisan yang terpisah-pisah itu ya, itu dibakar semua. Diperintahkan untuk dibakar. Karena apa? Khawatir Al-Quran yang betul-betul sudah murni yang kita tahu Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, khawatir nanti bercampur dengan perkataan sahabat yang mengomentari ayat itu atau yang hadis Nabi yang ditulisnya itu ya kan? Karena sudah pas sekali yang ditulis di masa Utsman itu semuanya sudah betul-betul Al-Quran tanpa ada pun selain apapun selain Al-Quran. Makanya Al-Quran di dunia ini yang beredar tidak sesuai dengan Rasul Utsmani itu tidak boleh diedarkan. Semua sudah sesuai dengan Rasul Utsmani. Bahkan percetakan, ada kata salah satu grup saya cetakannya itu harus menanggung ganti rugi, minta maaf kepada umat Islam kalau sengaja gitu, atau misalnya kalau nggak sengaja gitu. Dan kita tidak diminta bayar lagi. Misalnya Quran ibu salah cetak kan, minta kepada duitnya, mereka wajib kan ganti ya. Masya Allah, itulah janji Allah untuk Al-Quran itu dipelihara, dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Sungguh kami yang menurut Al-Quran, kamilah yang menjaganya ya. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kembali kita ke tafsir surah Al-Kautsar ya. Jadi itu tadi wakofnya di setiap ayat ya. Itu ijtihad para ulama. Karena di masa Nabi para sahabatnya jangankan harokat baris a i u gitu ya. Untuk titik-titiknya enggak ada. Titik misalnya titiknya 1 di bawah, ya 2 di bawah, ta di atas, sa di atas, nun di atas, itu enggak ada. Jadi tanpa titik-titik gitu. Kok bisa Ustadz? Ya contoh begini, ini mohon maaf, mungkin Bapak Ibu sekalian saya contoh begini. Saya tulis SMS atau WA, saya tulis segini, SY PG K MDN, itu bacanya apa? Saya pergi ke Medan. Orang selain Indonesia bisa bacanya nggak? Nggak bisa bacanya. Bisa memang yang dia udah tahu benar seluk-beluk itu kan. Ya seperti itu orang Arab ya. Itu udah zaman Nabi kan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Bahkan Nabi sendiri kan ummi, an-nabi ummi kata Al-Quran. Di kunut kita juga gitu kan, an-nabi ummi di kunut itu ya, di akhir kunut ya.
Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dan ini pada umumnya orang Arab. Makanya yang bisa baca nulis itu yang sudah yang ada keistimewaan tersendiri. Tapi Nabi yang ummi nggak bisa baca, nggak bisa nulis bukan berarti tidak istimewa. Karena apa? 'Allamani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan aku itu adalah Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah yang memperbaiki ajarannya kepadaku, ajar akhlak, adab, dan seterusnya. Jadi kalau sudah belajar kepada Rabbul Alamin, kenapa belajar kepada makhluk gitu ya? Itu salah satu hikmahnya. Bapak Ibu rahmati Allah SWT. Jadi kembali lagi tadi, jangankan harokat, titik pun tidak ada. Lama-lama dibubuhi titik biar membedakan mana itu ta, tha, nun gitu kan, baya itu dibuat titik. Nah, karena Islam terus menyebar, lama-lama dibuat lagi tanda a, i, u gitu ya. A itu seperti alif, i itu seperti ya. Dulu macam tanda petir gini dulu. Sekarang aja gini kan. Dulu tanda petir iya gitu kan. Kemudian u macam wow. Lama-lama itulah lengkap dengan matnya, dengan wakofnya, dengan nomor ayat, dengan juz itu. Juz belakangan ada juz yang 30 itu. Karena apa? Karena memang dianjurkan kita itu paling lama khatam 1 bulan, 1 hari berarti 1 juz gitu ya. Kemudian paling cepat kalau bisa ya cuma 3 hari. Kecuali Ramadan itu kalau bisa sebanyak-banyaknya kan. Tapi kalau di hari biasa janganlah khatam lebih cepat daripada 3 hari karena kecepatan gitu kan. Kalau sahabat Nabi Utsman itu dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya itu khatam Quran 30 juz selalu selama sepekan dari Jumat ke Jumat ya. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, untuk ambil berkahnya sebelum kita sama-sama menerjemahkan dan sedikit tafsirnya, kita baca surah ini ya, tapi dengan tadi tidak langsam ya, karena al-waqfu aula. Berbeda dengan surah Al-Kafirun. Al-Kafirun ayat pertamanya lam alif ya. Artinya pada dasarnya kalau itu bukan ujung ayat itu harus nyambung. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Harus nyambung. Kalau itu bukan ayat, bukan ujung ayat. Karena lam alif itu tanda waqaf, tapi maknanya dilarang berhenti. Bukan adanya lam alif itu malah boleh cocok, boleh berhenti. Tanda lam alif itu dilarang berhenti. Tapi syukurnya Qul ya al-kafirun itu ayat pertama ayat ya, jadi boleh berhenti. Walaupun tandanya lam alif. Kalau ini sudahlah dia ayat, inna a'tainakal kautsar, sudahlah ujung ayat, tambah lagi al-waqfu aula, waqaf berhenti lebih utama ya. Jadi kita tidak langsam ya. Sama-sama kita baca dan kita mulai dengan ta'awuz ya, isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ini inna, kalau di innanya kan ini mad jaiz ya, boleh 2 sampai 5, 2, 3, 4 atau 5 ya. Tapi adabnya kalau kita misalnya nanti ada tartil Quran, tilawah, musabaqatul Quran yang golongan tartil, itu dia dilihat kalau sejak awal dia pakai 2 harkat, maka adabnya harus ya 2 terus, 3 terus ya, kemudian 4 5 terus ya. Jaizatnya boleh pilih 2 sampai 5. Kalau kalau kita di Mekah Madinah ya, ini alhamdulillah sebagian teman jeli mendengarkan para imam ya. Di Madinah itu bacaan imamnya lebih lambat daripada di Mekah. Tetapi untuk mad, kalau di Madinah rata-rata imamnya untuk mad jaiz itu cuma 2 harkat. Inna a'tainakal kautsar, beda, tapi agak lambat dia. Beda dengan imam-imam di
Di Mekah baca lebih cepat, tapi untuk umat Jais tetap mereka baca 4 sampai 5 harkat. Gitu ya. Nah, kalau mau dengar langsung daftar umroh di Darul Umrohnya Ustadz Ferry. Nah, ya. Pas kan Ustadz kan. Nah, jadi biar tahu gitu kan biar benar-benar merasakan, oh itu kata Ustadz Adi tadi itu kalau di Madinah imamnya lebih lambat bacanya, tapi kalau untuk mat ya syukur. Karena apa? Kalau dia sudah baca lambat, matnya panjang, nanti nggak tahan napasnya gitu kan, dan tua-tua kan imamnya kan. Kalau di Mekah bacanya cepat, tapi untuk yang mat-mat ya tetap dibaca, mat jais tetap dibaca panjang 4 sampai 5 harkat. Jadi bacanya agak cepat. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Agak lebih cepat, tapi untuk matnya tetap dipertahankan mereka panjang. Ya. Pengen ya ke Mekah Madinah ya, umroh ya. Segera, ini pandemi kata Indonesia kena blacklist ya kan. 20 negara kena blacklist, tapi kalau sudah buka langsung daftar lah gitu. Sebelum nanti kena blacklist lagi gitu kan. Kesempatan itu jarang terulang. Mumpung ada Ustaz Ferry, insyaallah ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ya. Inna itu 2 kata ya. Inna dengan na ya. Biasanya kalau misalnya mau dia nggak digabungkan, innana ya. Innana gitu. Inna itu harfu taukid ya. Kata untuk menguatkan kalimat atau perkataan, menguatkan, menegaskan sesuatu. Harfu taukid, ditakkid, menguatkan, menegaskan sesuatu. Inna, sungguh. Kalau dulu sesungguhnya, tapi sekarang jarang orang menerjemahkan. Coba lihat di Al-Quran terjemah, baik itu, coba buka ininya, mushaf kita, Quran terjemah. Kalau punya tablet, gadget, tablet, pil kapsul dibuka. Itu udah dibuka. Itu sungguh atau sesungguhnya? Sungguh kan? Dulu kita baca sesungguhnya. Sesungguhnya karena kalau diperhatikan maknanya, sesungguhnya. Jadi selama ini kita ragu rupanya. Itu sehingga sekarang jarang kita pakai kata-kata sesungguhnya. Ya nggak tegas dia, ya kan? Sesungguhnya kami. Ya, jadi selama ini ya, tapi kalau sungguh memang itulah, memang maknanya memang begitu. Sungguh ya. Sekarang jarang, udah hampir tidak ditemukan lagi kalau untuk yang seperti ini ya kata-kata sesungguhnya. Tapi sungguh ya. Sungguh kami, nanya itu kami ya. Sungguh kami a'tainaka. A'ta telah memberi. Na itu kami ya. Jadi sungguh kami telah memberi itu kamu, engkau, itu Nabi Muhammad SAW ya. Ya walaupun ini kepada Nabi Muhammad, karena memang Al-Quran turun Muhammad, tapi ya kita sebagai umatnya merasakan seakan-akan ini turun kepada kita. Maka salah satu istri Nabi kan agak berhenti ketika, kenapa berhenti kata Nabi kan? Ternyata karena mendengarkan bacaan sahabat Nabi, gitu ya. Baca sahabat Nabi yang Nabi sendiri beberapa sahabatnya dipujikan gitu, seakan-akan Quran turun kepada dia. Masya Allah kan cara membacanya itu kan. Karena apa? Memang ya Quran kan turunnya kepada Muhammad, tapi ketika menghayati, mentadabur, merasakan ya seakan-akan diturun kepada kita. Bahkan ada beberapa ulama menyebutkan seandainya pun itu kepada ya ahlal kitab atau ya Bani Israel gitu ya, yang bukan seruan kepada orang kaum mukminin juga, kalau itu memang cocok untuk kita, memang, dan ya Al-Quran kan memang untuk seluruh umat manusia, khususnya kaum muslimin hingga akhir zaman. Maka rasakan itu, kebersamaan Quran itu adalah memang untuk tujuannya adalah untuk kita ya. Apalagi ini adalah untuk Nabi kita. Sungguh kami telah memberikanmu ya, nikmat yang sangat banyak ya. Sebenarnya harus ada kata-kata yang sangat banyak, karena ini sighah mubalaghah, ungkapan yang memang lebih dari biasanya. Kalau misalnya kita ada istilah, misalnya ada superlatif degree dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya good,
Ada namanya lebih tinggi lagi, better. Good, baik. Better, lebih baik. Ya. Kemudian ada lebih tinggi lagi, the best. Ya, itu yang paling baik. Al-Kausar itu banyak. Kalau banyak kan kasroh, sifatnya namanya kathir, banyak. Untuk mengatakan yang paling banyak, kalau bahasa kitanya, kalau yang bahasa Indonesia dari dialek Jawa itu banyak. Ya. Yang benar itu bahasa Jawanya oke atau ake? Oke. Oke kan? Itu kan jadi wakeh. Wakeh gitu ya. Di bahasa Jawa kan ada demikian ya. Sehingga ketika kita mau menerjemahkan bahasa Indonesia, kata-kata banyak jadi banyak gitu kan. Itu dari nggak ada di bahasa dari dialek mana, itu dari Jawa. Walaupun katanya banyak itu bahasa Indonesia, tapi banyak itu ungkapan dari dialek Jawa. Tapi dalam bahasa Arab nggak perlu mengatakan inna a'toina kal katsiro jiddan. Jadi artinya kan sekali, banyak sekali gitu. Nggak perlu kata-kata tambah jiddan atau inna a'toinaka syadidal kasroh, sangat banyak. Nggak perlu, cukup dengan satu kata tapi maknanya sangat banyak sekali. Istilahnya kalau tadi udah the bestnya itu, artinya cukup dengan kata kautsar. Nggak mungkin juga Quran menerjemahkan Qurannya kan sungguh kami memberikanmu nikmat yang banyak, kan nggak mungkin kan. Nah, karena itu bukan baca ejaan Indonesia. Yang paling yang baca terjemahnya yang sangat banyak atau banyak sekali atau sangat banyak sekali gitu ya. Dengan satu kata itu sudah apa maknanya, penekanannya itu luar biasa. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Kausar ini adalah nama telaga Rasulullah SAW di surga. Tapi kalau kita cek hadis yang sahih tidak pula ditemukan ya. Itu ada pendapat yang mengatakan demikian. Kalau Nabi punya telaga itu iya, hadisnya sahih. Yang mana layat mau abada, setiap kaum muslimin yang masuk surga minum dari situ, yang tidak akan haus selama-lamanya. Itu juga memang dalilnya sahih. Ada telaga, yang pertama ada telaga, yang kedua yang kita minum dari situ tidak akan haus selama-lamanya. Ya kan? Ustaz, kalau nggak haus ya nggak selera lagi lah. Ada namanya madu, asal, ada namanya laban, susu, ada namanya khamratin laddatin, khamar yang lezat, kan sudah jadi halal kan, khamar kan, perasaan anggur yang difermentasi. Kemudian ada zanzabil atau bahasa latinnya ginger, zanzabil, atau itu kan susu alinsan ya, atau wedang jahe, badrek lah kalau campur susunya, gitu kan. Ada kan di Al-Quran zanzabil gitu ya, kan nggak asal lagi. Siapa bilang saya sekarang nggak haus tapi pengen minum teh manis? Minum aja ya, modus. Ya, jadi keinginan apa saja itu Allah berikan. Tidak, kalau kita ada haus selama hidup di surga, haus itu kan siksa. Sementara di surga itu penuh kenikmatan, tidak ada siksa. Rasa cemburunya nggak ada. Karena cemburu siksa. Ibu cemburu sama bapak, sama itu kan tersiksa batin ini kan. Di surga nggak ada siksa. Jadi ibu nggak perlu cemburu dengan bidadari. Karena itu ya, nggak ada dendam-dendaman gitu ya. Haus itu nggak ada, karena haus siksa. Termasuk misalnya hamil ada nggak di surga? Mohon maaf ya, matastahil amsud, yang diinginkan syahwat diri kita itu ada. Berarti kan ada yang, mohon maaf ya, ada anak nggak ya? Jadi artinya ada. Jadi artinya biasanya kalau yang demikian kan hasilnya hamil melahirkan. Ada nggak hamil melahirkan di surga? Itu kan bagian daripada tersiksa. Wahnan ala wahnin, kata Al-Quran. Lemah dan lemah lagi. Lemah dalam keadaan lemah, begitu lemah. Karena itu merupakan bagian daripada siksa gitu kan. Maka di surga tidak ada hamil, tidak ada melahirkan, antara hidup mati loh. Jadi ya Rasulullah, bagaimana
orang yang ingin punya anak di dunia, dia tidak punya anak, masuk surga, pengen punya anak, maka kun fayakun, jadi anak. Langsung anak itu digendongnya, anak itu merasa memang itu adalah ibunya, dengan tatapan bayi itu adalah ibunya, dan ibunya itu merasa ini memang anaknya dari darah daging sendiri. Yang sama perasaan, bahkan lebih nikmat lagi, lebih luar biasa. Surga kan penuh kenikmatan yang tak terbayang di alam qalbil basyar, di hati manusia pun kenikmatannya. Ini dirasakan anaknya, tapi tidak ada hamil, tidak ada melahirkan. Karena di surga tidak ada yang namanya siksa kecil apapun, rasa jengkel, gondok ya, dengki, cemburu itu nggak ada. Jadi jangan cemburu nanti Ustaz Ferry dapat 70 bidadari ya. Karena istri yang soleha itu yang bukan hilang cahayanya, tapi karena istri soleha di dunia itu yang 70 itu cahaya nggak seberapa, gitu kan? Padahal satu bidadari aja turun ke dunia seandainya, maka antara timur dan barat terang semuanya. Satu, apalagi ada yang diberikan 7, 10, 70, ada yang tak terhingga, gitu ya. Ya. Tapi karena apa? Ya, kenapa kalah mereka dengan istri yang soleha? Istri soleha ini kan penuh dengan ujian, iman itu naik dan turun, pasang surut, bertambah berkurang, sehingga wajar kalau keutamaan lebih hebat daripada bidadari yang kun fayakun, yang serta merta taat begitu. Jadi jangan cemburu. Mau cepat cari bidadari kan? Ya orang-orang ini belum bidadari bisa. Iya ya. Iya. Karena masih pemburu bidadari gitu. Mesti jombloan-jomblowati gitu ya. Mudah-mudahan ini di sini bisa, jangan lupa undang kami gitu. Insyaallah datang ya. Insyaallah. Amin. Kita lanjut ya insyaallah. Fasholli li rabbika wanhar. Ini satu kata fa, satu huruf pun ya, satu huruf fa itu sangat bermakna sekali. Padahal sekiranya nggak ada huruf fa, perintah tetap dilakukan. Sholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah Tuhanmu, dan wanhar, berkurbanlah. Tanpa ada kata atau huruf fa. Tapi penambahan fa di sini ini luar biasa. Berarti masih amat erat kaitan dengan ayat sebelumnya. Fa itu kan artinya maka, lalu, lantas, karena itu, oleh karenanya, berarti sholatnya tanda kesyukuran, kita mendapatkan nikmat yang sangat banyak sekali. Dan sholat itu adalah li rabbika, harus karena Allah, lillahi ta'ala. Kalau dia lafal niat sholli, ujungnya karena fardhon lillahi ta'ala. Tidak seperti yang dikecam di surah yang pendusta agama di surah Al-Maun, alladzina hum yura'un, sholatnya riya, pamrih, biar dilihat orang lain. Maka di sini ditegaskan, bisa saja fasholli wanhar, selesai kan, salat kurban. Tapi penegasan di rabbika itu, jangankan di rabbika yang itu 3 kata, li rabbika 3 kata kan, yang fa-nya saja itu penekanan luar biasa. Yang fa-nya yang tadi, padahal tanpa fa juga sudah paham orang, suruh sholat, suruh kurban. Tapi tidak ada yang sia-sia walaupun satu huruf dalam Al-Quran ya. Masya Allah, barakallah. Nanti dari sini juga akan berbeda pendapat, apakah kurban hukumnya wajib atau sunnah. Salat hukumnya wajib, kurban hukumnya. Kok bisa begitu? Ini satu hal yang sama loh, sederajat loh. Kan gitu ya. Ya nggak boleh kafir lah. Masa sholatnya wajib, kurbannya sunnah. Kecuali sholatnya sunnah, kurbannya sunnah, gitu kan. Nah, gitu, ini hanya apa aja ya. Baik ya. Mazhab Hanafi itu menyebutkan bahwasanya kurban hukumnya wajib dikerjakan, berpahala, gak kurban berdosa. Mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i. Ustaz Ferry jelas Al-Wasliyah itu mazhab Syafi'i. Kalau NU dan ulama 4 mazhab. Tapi pada aplikasi juga cenderung kepada mazhab Syafi'i. Tapi kalau Al-Wasliyah jelas mazhabnya Syafi'i ya, atau Syafi'iyah ya. Jadi mazhab Syafi'i menyebutkan
sunnah, dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi muakkadah, sangat dianjurkan sekali. Jadi Bapak Ibu rahmatullah taala, kenapa demikian? Karena begini, sholat tadi ini kan sholat tanda kesyukuran. Sementara orang yang nggak dapat nikmat tetap wajib sholat nggak? Tetap wajib ya. Berarti ada tafsiran mengatakan sholat di sini bukan sholat wajib. Bisa dipahami ya? Sholat yang 5 waktu itu diperintahkan 2 tahun Nabi menjelang hijrah ke Madinah. Berarti Islam telah ada 11 tahun baru ada perintah sholat 5 waktu. Sementara soal kausar termasuk surah yang pertama-tama turun. Berarti belum ada perintah sholat 5 waktu. Ya masih ya, sholatnya dua saja sholatnya. Sholat bukrotan, dua asila, sholat pagi dan petang, dan masing-masing 2 rakaat. Nabi wajib sholat tahajud atau qiyamul lail. Makanya Aisyah ketika itu sudah di Madinah, walaupun sudah di Madinah, tapi Rasul ketika ditanya Aisyah, bukankah engkau dijamin surga? Maka Rasul menjawab, bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Berarti sholat sunnah itu tanda kesyukuran. Walaupun nanti mazhab Hanafi menyebutkan, lah kita intinya hidup kita dunia ini sudah adalah kenikmatan yang sangat banyak. Berarti ibadah manapun tetap ada tanda kesyukuran, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena ini al-asru fil amril wujub, setiap ada perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib, maka ini perintah wajib. Quran juga, kurban juga jadi wajib. Mazhab Hanafi ya. Mazhab Syafi'i maka berarti ada kaitan sholat yang disuruh ini dengan kesyukuran tadi. Itulah dia sholat sunnah. Dan memang sholat 5 waktu itu belum diwajibkan ketika ayat ini turun. Berarti ini sholat kesyukuran. Salah satu ada sholat tahajud qiyamul lail. Belum lagi kalau kaitan dengan kurban, berarti sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sederajat dia. Contoh begini, Imam Syafi'i menafsirkan ayat la yamassuhu illal mutahharun, soal Waqiah ya. La yamassu illal mutahharun. Al-Qur'an tidak disentuh kecuali yang disucikan. Yang disucikan ini kalau mazhab Syafi'i menyebut adalah manusia wajib bersuci ketika menyentuh Al-Qur'an. Tapi mazhab yang lainnya menafsirkan ini malaikat. Ini Qur'an bukan Qur'an yang ini, tapi Qur'an yang di Lauh Mahfuz gitu, yang di Baitul Izzah. Jadi kan jadi beda, sehingga mazhab lain menyentuh Al-Qur'an tidak berwudu tidak apa-apa. Tapi mazhab Syafi'i dengan ayat ini jadi wajib, ketika nyentuh Qur'an enggak berwudu dosa. Jadi begitu. Ya. Karena ayatnya sama, ini juga seperti ini, ayatnya juga sama. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar dari kata nahar, sehingga Idul Adha juga disebut dengan Idul Nahar. Idul Fitri tidak ada nama lain kecuali Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Tapi Idul Adha namanya ada 5. Idul Adha ini, Idul Nahar dari mana? Wanhar. Idul Qurban, kemudian Idul Dabah, Dabah artinya menyembelih ya. Kemudian Idul Hajj, hari raya haji. Tapi orang Arab jarang sekali mengatakan Idul Haji. Indonesia malah hari haji. Seakan-akan jadi orang yang enggak haji, atau yang enggak akan haji, atau yang enggak sedang haji, enggak berhaya. Wajar kalau Idul Adha lebih sedikit pengunjungnya daripada Idul Fitri. Ini musola depan ada sholat ini, enggak ada ya? Di mana sholat? Sana masjid ya. Lihatlah, lebih banyak lagi sholat Idul Fitri daripada Idul Adha. Idul Fitri bisa berjalan, Idul Adha ya paling satu halaman masjid aja. Kenapa dibeda-bedakan? Idul Fitri pulang kampung, Ustaz. Hah? Idul Fitri pulang kampung. Pulang kampung baju baru ya. Enggak pulang kampung. Itu juga ya. Tapi ada sebagian daerah kita katanya saya pun belum langsung menyaksikan di Aceh gitu ya. Sebagian daerahnya
Itu Idul Adha ya gegap gempita ya. Kalau kami menyaksikan di Arab sendiri memang itu lebih gegap gempita, gitu ya. Itu karena memang ya kalau mau hari raya kan Idul Fitri cuma 1 hari saja. Kan tanggal 2 sudah boleh berpuasa, bahkan sudah dianjurkan berpuasa sejak tanggal 2 itu. Makanya ada hari raya ketupat di kita. Ya kan tanggal 2 Syawal 3, 4, 5, 6, 7. Kan 6 ya, Syawalnya 6. Hari ke-7 itu sudah disiapkan ketupat, hari raya ketupat. Hari raya itu selalu ada sebelumnya puasa. Agama manapun kalau hari raya itu sebelumnya itu berpuasa. Agama manapun. Termasuk ada budaya yang masuk ke keislaman itu ya, termasuk yang hari raya ketupat. Itu ada kenapa hari raya karena memang sebelumnya berpuasa 6 Syawal. Sekarang tinggal ketupatnya aja, puasanya ya yang penting Ustaz Syawalnya kapan? Yang penting masih Syawal, bebas 6 yang mana aja. Sampai bertanya begitu. Padahal kalau kita kaji kitab itu kan ada yang harus turut-turut, ada yang teratur, ada yang di tanggal 2 tadi ya. Tapi kalau kami ditanya ya yang penting masih Syawal, 6-nya terserah lah, mau acak-acakan terserah. Yang penting masuk Syawal gitu kan. Padahal dulunya itu ya tadi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan Syawal 6 hari itulah masuk hari raya ketupat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hari raya Idul Adha itu bahkan hari raya misalnya bertepatan dengan hari Kamis atau Senin. Aku biasa Senin Kamis kok, gitu kan. Jangan sok-sokan gitu kan. Pengen puasa pula deh, malah haram hukumnya karena apa? Hari raya itu ada biar jangan puasa. Masa dia puasa pula gitu kan? Karena memang setiap agama atau budaya manapun itu adanya hari raya itu karena ada puasa, ya. Idul Fitri karena ada puasa Ramadan, rukun Islam yang keempat. Idul Adha sebelumnya rukun Islam yang ke-5, Al-Hajju Arafah, haji itu pada Arafah. Tapi bagi orang yang di tanah air ya, itu puasa sunnah, atau yang tidak haji puasa sunnah Arafah tanggal 9-nya. Bahkan kalau mau puasa sejak tanggal 1-nya itu bagus. Karena apa? 10 hari terbaik di dunia Allah ciptakan adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tapi hari ke-10-nya jangan pula puasa karena sudah masuk hari rayanya 9 itu. Puncaknya adalah binomat. Nah, kalau bahasa kami tafsir sana, binomat paling tidak minimal tanggal 9 pun jadilah. Itu menghapuskan dosa setahun yang dulu dan setahun yang akan datang. Kalau tanggal 20 Juli bertepatan nanti Idul Adha, berarti tanggal 19-nya kita puasa Arafah. Berarti tanggal 11 Juli kita sudah mulai puasa 1 Dzulhijjah ya. Kemudian malamnya itu malam tanggal 10 ya, sudah sahur ya. Malam tanggal 10 atau malam 11 itu sudah sahur ya. Teringat juga ada hadis riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan bagi orang yang dia berniat berkurban ya di tahun yang bersangkutan, maka apabila datang Dzulhijjah dia tidak boleh lagi memotong, mencukur kuku, bulu dan rambutnya. Nya itu jelas, nya itu domirnya domir untuk yang laki-laki. Untuk artinya dari cita-cita di awal tadi adalah nyanya itu adalah untuk mudzakkar dan itu ceritanya untuk pekurbannya. Berarti yang nggak boleh dicukur adalah bulu, rambut, kuku pekurban. Ya. Sebagian mazhab Hambali dan tadi seluruh mazhab Hanafi menyebutkan itu hukum kurban wajib. Berarti ketika mereka melihat hadis ini, ketika melanggar larangan yang wajib hukumnya dosa. Lah di Indonesia kok nggak masyhur hadis ini dulu ya, sekarang aja alhamdulillah ya semua kan akses untuk mengkaji ilmu cepat ya. Sekarang kita udah paham ternyata walaupun kita mazhab Syafi'i yang mengatakan kurban sunnah muakkadah, ya sangat tidak salah sekali kalau kita memperhatikan adab yang dibilang Nabi tadi, yaitu pekurbannya itu sejak masuk Dzulhijjah berarti tanggal 10 Juli itu sudah masuk malam 1 Dzulhijjah. Tidak boleh lagi mencukur, memotong bagian kuku, rambut dan bulu kita. Oleh karenanya disiasatilah biar 10 hari gak semak gitu kan. Bagi yang berkurban ya, disiasati kalau bisa udah akhir-akhir bulan Dzulqa'dah ini semua dirapikan 10 hari gak pala-pala bersemak lagi.
Hikmahnya apa? Hikmahnya agar ketika dia masuki hari terbaik di dunia itu 1 Dzulhijjah, semua bagian dari tubuhnya ini jadi saksi di akhirat. Karena kurbannya menjadi kendaraan. Ustaz, awak gomu, ini bukan mau main fisik ya. Kambing awak kecil, ya kan? Itu kan di dunia. Di akhirat, ghairus samawati wal ard. Berbeda suasana langit bumi di akhirat nanti. Matahari ini berapa jutaan kilometer itu ya, itu kan panas ya. Di apa? Surga. Di akhirat 2 jengkal. Lah 2 jengkal gimana ya, sudah langsung gosong seharusnya kan, tapi kan ini tetap manusia tetap ada, tapi panasnya luar biasa kan, sudah beda, jangan disamakan gitu. Jadi ketika kendaraan itu kun fayakun kata Allah, cepat kilat membawa kita ke surga, karena itu harus dilewati Shiratal Mustaqim, yang di bawahnya neraka jahanam pernah kita kaji yang lalu, apinya warnanya hitam. Harus kita melewatinya secepat kilat kalau bisa dengan amal ibadah yang Allah rahmati kita dengannya. Kemudian ya ada cahaya, itulah kendaraan kita. Tapi jangan bersedih orang yang seumur hidupnya mungkin yang butuh kesabaran betul, ya kan, hidupnya pun susah sehingga tidak bisa berkurban ya. Karena apa? Nabi ketika itu berkurban 2, 1 untuk diri keluarganya, jadi 1 kurban itu cukup untuk diri kita dan 1 keluarga. 1 lagi adalah untuk umatnya. Umatnya kemana? Umatnya yang tidak bisa berkurban, yang kecil hati. Tapi kadang-kadang kemampuannya relatif ya. Ada orang yang mungkin kerjanya ngumpuli botol air bekas air mineral, tapi bisa kurban, gitu kan? Ada yang di TV nenek-nenek gitu ya, yang dia sebatang kara hidupnya ya hanya nanam saja, itu pribadi ya, sisihkannya tiap tahun nggak pernah putus berkurban gitu. Masya Allah tabarakallah ya. Jadi kalau yang betul-betul ada kewajiban yang lain yang menyebabkan kita tidak bisa berkurban, itulah alhamdulillah Nabi telah berkurban untuk umatnya ya, insya Allah. Dan terakhir Bapak Ibu rahmatullah SWT, fasholli li rabbika itu hablum minallah, wanhar itu hablum minan nas ya, ada muatan hablum minan nas. Ketika sudah kita lakukan ini semaksimal mungkin karena Allah, masih ada orang yang iri, dengki, benci sama kita, biarlah dia inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang yang benci denganmu dialah yang sesungguhnya terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ya terpancing emosi, nanti berkurang pahala kita, bertambah dosa. Biar serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, ada orang yang hubungan kepada Allah kelihatannya bagus, tapi untuk misalnya untuk infak sedekah pelit kali, bakhil, ada ya? Ada, jadi kunjungan orang kan? Ada sebaliknya, ada orang yang sedekah infak sumbangan bagus, tapi saya nggak pernah ke masjid, juga jadi kunjungan orang. Ini orang sudah sholat, sholli, wanhar, sudah berkurban, sudah mau sedekah dalam bentuk yang lain gitu kan. Tapi masih ada juga yang dengki, iri, yang salah siapa? Biarlah dia yang terputus rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tetap kita pertahankan, ini salah satu di antara 84 ayat yang ketika Allah perintahkan hablum nas yang seimbang ya. Walaupun ini surah terpendek dalam Al-Qur'annya. Bapak Ibu rahmatullah taala, kemudian tadi kita sebutkan ada 5 ya, ada 5 nama Idul Adha, Idul Kurban, Idul Nahar, Idul Dzabah, Idul Hajj ya. Indonesia mengatakan Idul Haji gitu ya kan. Tapi lumayan lah ya, masih mendingan katanya PSMS daripada PSDS. PSMS Persatuan Sholat Maghrib saja ya kan? Kalau PSDS Persatuan ya, PS-nya Persatuan Sholat 2 saja, 2 kali setahun ya. Maka kata Buya Hamka, kalau melihat orang mukmin, kalau melihat orang Islam ya, lihatlah ketika sholat Idul Fitri, keluarlah dari A sampai Z itu. Ditanya, poso bulannya aja puasa. Royo orang Islam kok, katanya. Iya, dia pertama kali dia keluar ke lapangan atau ke masjid gitu kan. Tapi kalau mau melihat orang yang beriman, alamul haqqo adalah lihatlah sholat subuhnya berjamaah ke masjid, baru kelihatan. Kalau yang mau Islam aja ya itu
Hari Idul Fitri kan, jangan-jangan Idul Adha pun enggak gitu kan, Idul Fitri aja. Baju baru, baju baru ya, insyaallah. Nah, kemudian kalau di Arab itu rata-rata Idul Adha itu mengikuti jam awal duha. Kalau kita udah bisa pastikan di masjid sana itu dipastikan Idul Adha pasti jam sekian tiap tahunnya, Idul Fitri pasti jam sekian. Paling nanti Idul Adha Idul Fitri dijarak, Idul Adha lebih cepat mulainya mungkin 7.15, Idul Fitri 7.30 gitu kan. Kalau di Arab untuk Idul Adha itu dia mengikuti waktu duha. Karena adha itu salah satu maknanya adalah awal duha. Duha itu sekitar berapa menit? Sekitar 26 menit setelah syuruk, setelah terbit matahari. Biasanya kalau di kalender sholat kan ada di jalan sholat ada syuruk ya. Maka tambahkan 26 sudah bisa masuk sholat duha. Makanya mereka ya contoh misalnya kalau sekarang terbit matahari 6.20 berarti orang Arab itu ya kalau 6.20 ininya berarti 6.46 sudah mengikomatkan ya, semisal ikomat as-shalatu jami'ah itu ya untuk sholat Idul Adha. Idul Fitri kalau bisa makan dan minum terlebih dahulu, sunnahnya demikian. Makanya agak diperlamakan. Kemudian Idul Adha itu bukan puasa niatnya ya, hanya sekedar untuk tidak biar cepat-cepat kan Adha cepat-cepat lebih duha tidak makan dan setelah itu langsung potong hewan sembelihan. Normalnya yang potong yang kurban, tapi kalau diwakilkan juga boleh kepada panitia ya, insyaallah. Ini saja nanti mudah-mudahan kita diskusi ya, karena kalau untuk makna adha saja ada sekitar 4 maknanya minimal atau 5 makna adha ya, tapi panjang kali ya sampai ya. Nggak sampai nggak apa-apa, tapi sampai yang penting jangan jam kecil, jam besar nggak apa-apa ya 12 insyaallah. Aku lupa lihada kepada ampun kepada Bapak Ibu mohon sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya Darul Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.